Ya, selamat sore, Masa Al Khair ya Amu Amgad. Masa Al-Khair. Kita semua sekarang berada di Mesir ya. Kita melanjutkan acara kita Q&A on the Nile Cruise. Jadi tanya jawab di atas pesiar kapal di Sungai Nil. Nah, ini memang program yang 2 tahun terakhir ini saya sering lakukan ketika menyambut teman-teman datang dari Indonesia, dan bersama sahabat saya Amu Amgad seringkali mengantar teman-teman yang mengunjungi keragaman dan warisan sejarah yang luar biasa dari Mesir, secara khusus Kairo yang disebut sebagai kota 1000 menara. Nah, saudara-saudara, karena itu seringkali saya dipanggil sama teman-teman di Indonesia Bang Thoyib. Karena ada lagunya itu, Bang Thoyib nggak pernah pulang-pulang. Rupanya kerasan juga. Saya lama tidak tinggal di Indonesia, lebih banyak melanglang buana sambil mempelajari dan memberikan pengajaran kepada teman-teman secara khusus dari umat Kristiani yang ingin secara lebih dekat belajar dari Tanah Suci. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pengantar acara kita. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya isu-isu terakhir yang terjadi di tanah air. Silakan sambil minum kopi ya. Ada Pak Bambang. Oh iya. Kalau kita melihat isu terakhir ini, masalah debat di antara agama Islam Kristen itu mengenai Yesaya pasal 53. Sementara di dalam Yesaya 53 ayat 10 itu dikatakan bahwa para pelayan Tuhan itu akan memiliki hamba Tuhan itu akan memiliki umur yang panjang agar mereka nantinya dapat melihat keturunannya. Padahal kalau kita lihat nih, seorang Yesus itu hanya umur 30-an sudah. Bagaimana itu menurut Bapak kalau begitu? Oke, jadi pertama ya yang ingin saya sampaikan, ini mohon beribu maaf ya, sebetulnya perdebatan Islam dengan Kristen itu tidak layak menurut saya untuk memperdebatkan tema Yesaya 50, karena Islam tidak mempercayai Alkitab yang kita yakini. Sementara kalau orang Yahudi dan orang Kristen, sekalipun di situ ada perbedaan dalam penafsiran, tetapi dia membaca kitab yang sama. Artinya perjanjian lama kita itu sesungguhnya kitab Tanaknya Yahudi. Nah, ini yang seringkali dalam tulisan-tulisan polemik itu ya sering tidak proporsional. Kristen nyolong Tauratnya Yahudi misalnya. Kristen membajak Taurat itu benar-benar ungkapan yang tidak terpelajar. Kenapa? Orang tidak ngerti bahwa sesungguhnya kekristenan itu induknya semua Yudaisme. Kalau kita membaca sejarah, misalnya Flavius Josephus, dia seorang ahli sejarah Yahudi di abad pertama, menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Dia mengatakan ada 3 aliran filsafat atau pemikiran pada abad pertama di kalangan orang Yahudi. Yang pertama adalah Saduki, sekte Saduki. Yang kedua adalah sekte Esseni, yang nanti waktu kita di Mesir kita lihat peninggalannya, yaitu The Dead Sea Scroll ya. Dan itu dulunya sempat tidak pernah dikenal kecuali lewat tulisan-tulisan Yunani dan Romawi di abad pertama. Tapi dengan penemuan Laut Mati ternyata kita mengenal adanya sekte Yahudi yang lebih tua daripada Yahudi yang sekarang berkembang. Nah, Yahudi yang sekarang berkembang itu yang dulu oleh Yosefus disebut sekte Parisi. Sekte Parisi itu akhirnya berkembang menjadi Yahudi Rabinik, Yahudi yang ada sekarang. Nah, Yosefus di dalam tulisannya juga menyebut tentang orang-orang Kristianos, yaitu Kristen. Dan orang Kristen itu tumbuh dari Yudaisme. Sehingga demikian kalau kita membaca banyak tulisan-tulisan Romawi dari abad pertama,
kekristenan itu dianggap salah satu bagian dari Yudaisme, dan ketika terjadi kerusuhan dalam tanda kutip di Roma, itu dikatakan atas hasutan Kristus. Artinya apa? Orang-orang Yahudi yang berkonflik dengan sesama Yahudi, sebagian percaya Yesus, sebagian kecil, sebagian yang lain nggak percaya. Karena orang-orang Kristen yang Yahudi yang percaya Yesus ini, Yahudi diaspora, dianggapnya itu adalah orang Yahudi semua, sehingga orang Yahudi diusir dari Roma karena hasutan Kristus. Itu artinya apa? Artinya Yahudi dan Kristen itu memang tumbuh dari rumpun yang sama. Nah, untuk lebih menekankan itu, saya ingin kutipkan ya satu responsa dari Rabi Rambam. Itu dalam bukunya yang berjudul Respon Rabi Rambam. Itu dalam responsa 149. Dia mengatakan begini, kira-kira itu intinya gini. Dan diperbolehkan untuk mengajarkan misfot Taurat itu kepada orang Nasrani dengan harapan menarik kepada iman kita. Itu jelas-jelas ditulis di dalam teks Ibraninya, umutar lalmet hamisfot lanusrim. Diperbolehkan bagi kamu mengajarkan misfot Torah itu kepada orang Nosrim ulemiskam al detenu, dengan harapan mereka bisa ditarik ke agama kita. Karena apa? Kata Rambam, karena Kristen itu membaca Taurat yang sama. Apa yang kita hargai sebagai berasal dari surga, itu diterima apa adanya oleh orang Kristen. Hanya orang Kristen salah dalam menafsirkan Taurat. Itu kata Rambam. Tapi bagi orang Islam sebaliknya begini. Ve'enu mutar divar misah le Yismaelim. Tetapi janganlah kamu mengajarkan firman-firman itu kepada orang Ismail, Lewi masidu alahem al-imunitam, karena disebabkan oleh agama atau iman mereka syaitorah zu'einah min hasemayim, karena mereka tidak percaya asal usul ilahi Taurat. Mereka menganggap Taurat sudah dipalsukan. Kalau cocok dengan agama mereka, Taurat dianggap benar, ini menubuatkan Nabi Muhammad misalnya. Tapi kalau nggak cocok, Taurat dituduh palsu. Ini kata Rabi Rambam. Sekalipun dalam Yahudi dan Kristen masih ada perbedaan penafsiran, misalnya tentang emunat hayikhud, tentang iman kepada keesaan Allah, di mana orang Kristen memahami iman Yahudi itu masih berhenti pada iman Abraham yang berangkat ke suatu tempat yang dia tidak tahu, namun dalam ketidaktahuannya ia beriman. Sementara orang Kristen, kita bersandar pada Injil bahwa rahasia yang didiamkan selama berabad-abad itu sudah diungkapkan dengan kedatangan Yesus, di mana Yesus mengajarkan bahwa Allah yang satu itu dalam dirinya berdiam kekal, firman-Nya yang kekal dan rohnya yang kekal, dan itu bukan tiga pribadi yang terpisah. Kalaupun disebut pribadi, bukan dalam pengertian pribadi dewa yang terpisah, tidak. Tapi pribadi di situ dimaknai metaphysical personality, di mana dikatakan diskresi non separati, distingsi non divisi. Artinya bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Masing-masing punya keunikan sebagai eksistensi Allah, sebagai firman-Nya Allah, sebagai roh suci-Nya Allah, namun tidak bisa dipisahkan. Makanya non divisi. Nah, sekarang kembali ke Yesaya pasal 53 ayat 10. Sebelum itu kita harus membaca dulu Yesaya 53 ayat 13. Itu awalnya, maka di dalam Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Hamba Tuhan yang menderita. Itu teksnya begini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sesungguhnya hineh, bahasa Arabnya inna, bentuk menyangatkan. Sesungguhnya hineh yaskil abdi yerum, hambaku akan berhasil. Kalau tafsiran Rabi Rasi itu mulai di abad pertengahan, hamba di sini adalah Israel people, jadi seluruh umat Israel. Tapi sekalipun Yahudi berbeda dengan Yahudi yang lain dan Kristen dalam hal ini, tapi di situ tetap bentuk tunggal, hambaku, bukan hamba-hambaku.
Jadi Alkitabnya tidak berubah, tafsirannya bisa berbeda. Namun tafsiran Yahudi yang lebih tua lagi, misalnya Targum Yonatan, itu membacanya sesungguhnya hambaku Mesias akan berhasil. Hayaslah abdi masiha yeru. Lalu diuraikan ayat-ayat dalam pasal 53. Dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan, dia menjadi penebus salah. Dan yang menjadi pertanyaan Bapak itu ayat 10 kan? Kita baca dari terjemahan Lembaga Alkitab dulu ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, ini bagaimana tidak cocok? Karena di sini dikatakan umurnya akan lanjut, berarti Yesus dianggap tua renta, Mesias itu. Yang kedua, dia akan melihat keturunannya, berarti dia punya anak cucu. Padahal Yesus tidak punya anak. Nah, membaca Alkitab itu ada tafsiran yang nampi. Saya akan membaca begini. Teks aslinya dulu ya. Kata yang diterjemahkan keturunan itu tidak hanya bermakna keturunan fisik, tapi juga bisa keturunan rohani. Misalnya sekarang kita bisa membaca kata yang digunakan keturunan itu zera. Itu bisa dibaca di dalam kitab Kejadian pasal 3:15. Ayat yang dikenal sekali dengan proto-evangelion, yaitu Injil al-awal. Artinya apa? Berita pertama tentang kabar gembira. Itu begini bunyinya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini ular. Ular itu bukan ular beneran itu. Simbol dari kekuatan jahat atau iblis. Kemudian antara keturunanmu dan keturunannya. Uben seraka uben zarah. Antara keturunanmu dan keturunannya, nya perempuan ini. Jadi anaknya sang perempuan Isah dalam bahasa Ibrani. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hu yesupeha ros, dia akan meremukkan ros itu kepala. Veatah dan engkau tasupenu akep, akan meremukkan tumit. Dan orang Kristen mengartikan itu penyalipan. Yesus akan menundukkan setan, menginjak kepala setan, menginjak kepala si ular. Dan keturunan perempuan itu, Ben Haisah, akan dikenai tumitnya, yaitu apa? Luka pada kayu salib, stigma pada kayu salib. Itu kata keturunan. Jadi kata zarah itu artinya tidak hanya keturunan dalam makna fisik. Yang kedua, usianya akan lanjut. Jangan membayangkan kakek-kakek tua. Saya bisa memberikan rujukan yang sepadan, paralel dalam nubuatan mesianik yang lain, yaitu dalam kitab Nabi Daniel. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dibawanya ke hadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Siapakah yang lanjut usia di situ? Dalam bahasa aslinya, maka Yesus selalu mengatakan, siapakah anak manusia itu? Man huwa ibnul insan. Kata anak manusia itu bukan usia biasa, tetapi ini bar enas, gelar Yesus Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Daniel. Dalam bahasa asli dikatakan kebar enas, ya, seperti anak manusia. Ateh datang Hawa, weat atik yomaya. Atik itu yang berlanjut, yang kekal. Yomaya itu hari-hari, yang hari-harinya kekal. Di sini siapa yang memberikan tahta kepada Mesias? Atas kerajaan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu Allah sendiri. Jadi jangan bayangkan dia yang lanjut usianya itu, usianya sampai kakek rentaran. Bukan itu maknanya. Nah, teks yang dipakai dalam Yosua juga sama. Dalam kitab Yesaya, yaitu Ya'arik, Yamim,
yaitu yang yomnya, yom kata jamak yomim, yang yamnya, hari-harinya, yang yaum bahasa Arabnya, yom bahasa Ibrani, tidak berakhir. Itu artinya dia yang kekal maksudnya. Jadi artinya dia akan melihat benihnya, akan melihat serahnya, akan melihat keturunannya itu seperti iblis memiliki anak buah, yaitu keturunan secara spiritual yang jahat, maka Mesias juga memiliki para pengikut yang meneruskan jalannya, yaitu jalan salibnya, seperti yang diberitakan dalam kitab Kejadian, bahwa tumitnya akan dilukai, namun kepala ular akan diinjak. Itulah sebabnya orang Kristen berdoa selalu memakai Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wakid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh, tanda salib. Itu mengingatkan dari berita awal kitab Kejadian ini sampai penggenapannya di kayu salib. Nah, namun ya perdebatan-perdebatan seperti ini ya jangan terlalu dianggap serius lah. Itu kan memang ya kalau menurut saya ya tidak ada legal standing yang untuk kita mereka berdebat. Mereka tidak percaya kok. Mereka beranggapan bahwa Taurat itu turun dari langit, didiktekan kepada malaikat. Padahal orang Yahudi menganggap Taurat kan tidak seperti itu. Apa Taurat bagi orang Yahudi? Dibra Torah Kileson Bini Adam. Taurat itu berbicara dalam bahasa manusia. Jadi jangan heran kalau ada kematian Musa di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 5. Siapa yang nulis kematian Musa? Masa Taurat diturunkan kepada Musa? Musa menulis sendiri kematian. Ya tidak seperti itu kan perspektif orang yang di luar Taurat. Nah sementara orang Parisi hanya penafsir Taurat. Orang Saduki mengacu pada Taurat dan hanya Taurat. Orang Eseni menyebut diri sebagai Ose Hatorah, pelaku Taurat. Dan kita orang Kristiani menganggap diri sebagai Yesus itu penggenap Taurat. Semuanya itu anak-anak Taurat yang satu. Soal perbedaan penafsiran, lihat sejarahnya dulu. Ya, tentu mendapatkan jawaban yang panjang karena memang ini tidak butuh hanya ini jawabannya apa ayat ini nggak bisa seperti itu. Saya kira ya. Saya minum kopi dulu ini. Ini Mesir dan sekitarnya Pak Amgad menarik sekali. Ini di mana Pak Amgad? Ini di keliling pusat kota Kairo. Ya, dulu saya tinggal di Jamalek dulu. Ya, dulu. Ya, saya Bapak pernah Bambang tinggal di sana. Lalu yang kedua, dekat sekali sini. iya dekat sekali ya. Namanya Zamalek. Ya. Jamalek itu kota yang indah. Ili juga. Harganya mahal. Harganya Gali mahal. gitan ya. Tapi saya mampu membayar apartemen di tahun pertama. Tahun kedua duit saya habis. Saya tinggal di Imbaba. Oh ya, Jadi jauh sekali. Beda jauh itu. Beda jauh. Ini sahabat saya Amu Amgad ini seorang samas atau diaken dari gereja ortodok ya. Gereja ortodok itu liturginya selain bahasa Koptik bahasa Arab. Kyrie eleison, irhamni ya Allah. Ya gitu ya. Kalau di sini Allah sama Allah tidak ada bedanya, sama-sama bahasa Arab. Ya, karena sama bahasa Arab. Iya, mungkin ada teman yang lain lagi. Silakan. Ya, Pak Bambang, ini kan ada isu-isu bahwa ada kelompok tertentu nih, Pak Bambang, yang akan mengundang salah satu pendakwa Muslim ya, Dr. Zakir Naik, itu untuk keliling di Indonesia. Tapi ternyata ada beberapa juga kalangan yang tidak semuanya setuju. Dari kalangan Muslim sendiri tidak setuju dengan rencana itu. Menurut Pak Bambang gimana tuh Pak kira-kira Pak? Justru saya mengapresiasi pada yang nggak setuju itu. Karena artinya tidak semua teman-teman Muslim itu polemikus. Kita pun juga begitu, orang Kristen juga tidak semuanya suka debat-debat begitu. Ada yang lebih menjunjung tinggi keberagaman ya. Kita ini kan punya Bhinneka Tunggal Ika. Beda ya beda lah, tapi tidak usah diobral di depan umum kemudian harus mengalahkan, memojokkan yang lain. Saya kira tidak seperti itu. Zakir Naik sendiri itu di negaranya sendiri itu dianggap bukan orang damai, orang yang suka cari perkara itu. Jadi seperti nantangi paus, nantangi siapa gitu. Memang ada ungkapan Arab kalau mau terkenal kencingilah air jam-jam. Jadi kalau mau lebih populer tantang itu paus, jangan nantang yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil kan tidak bisa viral.
Kalau yang ditantang itu orang besar seperti Paus kan viral. Kalau yang ditantang saya enggak ada dampaknya lah. Saya ini siapa, kan gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menjaga keberagaman kita lah. Kalau di Mesir, kamu ingat apa yang pernah diucapkan oleh seorang intelektual Kristen Koptik namanya Dr. Milad Hana. Ya Pak. Dia menulis buku menerima pihak lain. Yang lain. Itu intinya gimana Pak? Sulit Pak, tapi itu versinya dia Milad Hana ya. Tapi penerimaan yang lain itu harus ada toleransi. Tapi menurut dia menerima yang lain itu ada syaratnya, tersyarat ya Pak. Ya, betul. Ya, betul. Jadi susah Pak. Iya, memang tidak mudah mengusahakan kerukunan, tapi dia membangun satu pemahaman bahwa Mesir itu adalah peradaban besar yang majemuk, memiliki apa yang dikatakan Amida Sab'ah li Saksiatil Masriyah. Jadi yang pertama adalah culture atau civilization besar, yaitu Fir'aun, lalu Roma Fir'aunia, sehingga kita bisa melihat piramid yang megah, itu hasil peradaban yang luar biasa kan. Lalu Romawi, ya Alexander Agung, sampai puncaknya penerjemahan Septuaginta di Alexandria. Lalu Yunani Romawi, kemudian Kristen, harmoni dengan budaya lokal namanya Koptik, lalu munculnya Islam dan Arab. Jadi budaya peradaban Fir'aun, Romawi, Yunani, Kristen, Koptik, Arab, Islam. Ini luar biasa. Ini mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Kira-kira seperti itu. Meskipun kata Muhammad tidak mudah, tapi kita setiap orang mengusahakan kerukunan sekalipun kita beda, tetapi harus bisa bersama-sama. Ya. Ada lagi? Silakan Pak Pendeta. Ya, kalau melihat perdebatan saat ini, saya melihat justru bukan untuk mencari titik temu yang lebih bagus gitu, justru saling menjatuhkan. Sekarang pertanyaannya, apakah ada kesalahan metode di dalam debat agama justru mengakibatkan permusuhan dan diragukan gitu? Bagaimana menurut Pak Bang? Oke. Iya. Nih menarik ya. Kira-kira kesalahan metodologisnya menurut saya cukup serius. Yang pertama, tadi itu soal legal standing tadi, kalau Kristen Islam membahas sesuatu yang tidak diyakini. Yang kedua, itu adalah metode ayat bukti, itu gaya saksi Yehova. Jadi misalnya orang saksi Yehova itu kan sudah punya asumsi dulu bahwa Yohanes pasal 1 ayat 1 itu diartikan sedemikian rupa, maka firman itu ciptaan. Untuk membuktikan asumsinya ini dicari ayat lain, itu yang namanya metode ayat bukti. Maka cirinya, coba buka ayat ini. Nah, lalu buka ayat ini, konteksnya dia tidak paham. Misalnya, firman Allah menjadi manusia. Allah jadi manusia. Tidak mungkin kan? Allah itu bukan manusia sehingga ia tidak menyesal. Coba buka ayat ini, konteksnya kan berbeda. Nah itu menurut saya harus di-clearkan satu-satu. Sebab baca Alkitab itu tidak mudah. Pertama, Alkitab itu bukan buku yang muncul di satu zaman. Sehingga lebih mudah, sistem kalendernya satu, budayanya satu, bahasanya satu. Tapi ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1.200 tahun, 1.500-an tahun. Mulai dari zamannya Musa ya misalnya. Tadi kita bahas di base ya, pohon papirus. Itu bahasa aslinya gome. Ketika Van Dyck datang ke Mesir menerjemahkan Alkitab bahasa Arab, diterjemahkan, dia tidak paham istilah gome itu ternyata pohon papirus tadi. Nah ternyata terjemahan terbaru kata gome itu diartikan dengan papirus. Karena dia ternyata paham bahwa papirus itu khas, tidak muncul di daerah lain kecuali di Mesir, khususnya di Kairo.
Nah itulah yang menganggap kalau setting kitab Taurat itu pasti di Mesir. Karena nama-nama tumbuhannya, lokasinya, semuanya Mesir ketimbang Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir, nama-nama bulan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam kitab Taurat, tidak ada bulan yang namanya Nisan. Karena Nisan itu mulainya setelah pembuangan dari Babel. Itu muncul misalnya dalam kitab Ester, kitab Nehemia. Tapi di dalam kitab Taurat namanya bulan itu adalah Abib. Nah ini kalau orang membaca tanpa melihat konteks, ini Paskahnya di bulan Abib dalam kitab Keluaran pasal 13. Tapi kenapa di dalam teks yang lain itu bulan Nisan misalnya? Itu dari satu sekelumit contoh. Jadi kesalahan metodologis menurut saya. Karena itu bagi saya pribadi, marilah kita dalami agama kita tanpa harus usil kepada yang lain. Saya tidak akan pernah menjawab kalau iman kita tidak dipersoalkan. Jadi apa yang saya lakukan itu tidak pernah ngurusi agama lain. Ketika mereka menyerang iman kita, barulah saya ngomong. Itu satu. Yang kedua, kesalahan metodologis yang menurut saya juga adalah soal itu tadi. Kenapa yang dibahas hanya iman Kristen? Kenapa iman yang mempersoalkan tidak dibahas juga? Sebab kita susah loh. Kalau kita ditanya Alkitab ini bertentangan dengan ini, padahal kita mau ngomong konteks. Terus kita mau bandingkan, kenapa Alkitab kok direvisi? Padahal direvisi misalnya terjemahannya. Kenapa terjemahan beragam? Lalu kita mau mengambil contoh ini loh, kalau di kitabmu begini. Lah nanti kita nyinggung kitabnya dia, penistaan agama kan susah. Nah inilah yang menyebabkan kenapa untuk masa depan Indonesia seharusnya ini dihindari. Kalau mau studi akademis ya di perguruan tinggi dalam bahasa yang bukan menang kalah, tapi mendudukkan agama masing-masing pada proporsinya, sehingga kita memang tidak sama tapi bisa bersama-sama. Semoga spirit dari keberagaman Mesir dan pusat di mana Alkitab itu pertama muncul nanti ke Israel, kemudian ke Israel ya, dari Mesir ke Israel, itu menginspirasi kita untuk membina persaudaraan kepada semua orang. Kita memang tidak sama tapi kita bisa bersama-sama. Dari Kairo, saya mengucapkan salam sejahtera bagi semua orang yang cinta perdamaian. Tuhan memberkati.